Aneh kalau orang itu mencari pahala susah. Padahal yang paling mudah itu cari pahala. Di situ pun sebetulnya manusia harus tenang pada Tuhan yang maha baik ini. Mas Proji, itu susah loh cari dosa itu sebenarnya. Karena dosa itu kalau baru diniatkan, tadi iktasabah. Tidak dicatat. Kalaupun sudah dilakukan hanya satu. Tapi kalau kasabah, ada asobah. Maka di situ setiap kebaikan dikalikan. Bisa 10, bisa 70, bisa 700. Itulah mana asobah dari kata kasabah. Nah, artinya bahwa sebenarnya ya bagi Tuhan itu ya kebaikan itu adalah begitu. Artinya apa? Memang dari awal kita disuruh bahagia kok. Jadi aneh saya itu kalau orang ngomongin Allah itu penyiksa, penyiksa, penyiksa. Karena dia tidak mengerti. Padahal dia sedang bercerita tadi antara apa? Untung dan rugi. Rugi itu bukan jelek. Gitu loh. Guru dari untung. Dari untung. Neraka itu bukan jelek. Maka kata Allah dalam Al-Quran, semuanya akan ketemu. Orang yang mau ke surga wajib ketemu neraka. Tiap hari bersama neraka kok kita. Cuma orang aja nggak ngerti tadi semua. Ya. Perumpamaan yang tidak dipahami, Mas Hendra. Sebetulnya Abah boleh katakan lebih dari 90% ayat Al-Quran itu perumpamaan. Sampai Allah mengatakan watil kal amsalun adribuha linnas wa ma yaqiluha illal abana. Bahwa sesungguhnya Allah telah banyak membuat perumpamaan. Demikian pula sebetulnya di dalam hadis ya. Terkadang baginda Nabi juga menyembunyikan makna. Kenapa menyembunyikan makna? Karena saatnya belum tepat untuk dijelaskan. Barangkali kalau menurut Abah hari ini fenomena dengan ayat-ayat kauniyah yang ada, seharusnya hari ini adalah lebih mudah. Seperti istilah mursyid, istilah robitoh. Karena sekarang dengan dunia teknologi itu mudah robitoh, Mas Hendra. Dengan tethering aja, tethering itu robitoh sebetulnya. Bagaimana kita bisa connect, Allah sedang menjelaskan kepada kita lewat teknologi. Demikian pula dengan Sherlock misalnya. Sekarang itu kan mencari lokasi guru itu susah. Tapi sekarang Allah mengajarkan, kalau berjalan mencari tempat saja sudah sulit, apalagi mencari Allah. Maka Allah ciptakan teknologi dengan handphone sehingga bisa Sherlock dan lain sebagainya. GPS dan lain sebagainya. Demikian pula waktu baginda Nabi bicara tanda-tanda kiamat. Itu adalah diawali dengan dikisahkan beberapa hadis adalah bagaimana cirinya, tandanya adalah mau kiamat itu diawali dengan mengeringnya danau Efrat ya. Dalam satu kawal itu, tapi satu kawal danau Tebrias. Apapun namanya. Itu kan, maka ada makna syariat, ada makna hakikat, ya semuanya. Tetapi kemudian kata Nabi setelah mengeringnya danau Tebrias, kemudian datanglah Ya'juj wa Ma'juj dari semua. Setelahnya datang Ya'juj wa Ma'juj, maka datanglah Dajjal. Setelah datang Dajjal, datanglah Imam Mahdi. Setelah datang Imam Mahdi, datanglah Isa. Setelah itu terjadilah kiamat. Sebenarnya kalau dimaknai lebih dalam, manusia ini sebetulnya adalah kehilangan kesadaran, Mas Hendra. Maka yang diawali oleh dibangun pada saat manusia kehilangan kesadaran, seperti mengeringnya danau Efrat tadi, adalah mengeringnya kesadaran pada manusia. Karena pada dasarnya kata baginda Nabi, an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia itu pada saat lahir di alam dunia ini sebetulnya adalah kesadarannya cuma 12%. Sekarang oleh dunia hipnoterapi diketahui manusia pada saat lahir itu, Mas Hendra, kesadarannya hanya 12%. Berarti 88% manusia itu tertidur. Maka penggambaran orang-orang yang tidur massal, amnesia massal, maka kenapa dalam Al-Quran dikisahkan tentang bagaimana manusia itu harus dikir. Dikir itu kan lawannya dari sadar. Sadar itu kan eling. Dan dikir itu eling sebetulnya. Berarti enggak dikir itu tidak eling.
Maka kenapa Allah melarang sholat pun dalam keadaan mabuk? Nah, mengeringnya Danau Tebrias ini hilangnya kesadaran manusia, sehingga manusia tidak mampu membaca ayat-ayat Allah tadi. Bahkan firman-firman sabda baginda Nabi tentang cirinya ada kiamat itu diawali dengan mengeringnya Danau Tebrias itu atau Danau Efrat itu adalah mengeringnya kesadaran manusia sebetulnya. Karena manusia dalam keadaan tidur. Jadi mungkin Abah sedikit prolog ke belakang dulu Mas Hendra ya sebelum menjawab itu supaya orang tuh paham. Apa itu Dajjal, apa itu Imam Mahdi, apa itu Isa turun. Jadi apakah Isa benar mau turun? Tidak. Tidak. Tetapi adalah kesadaran Isa yang akan turun. Jadi pada saat manusia diciptakan Mas Hendra, sesungguhnya kita kan dibagi dua. Ada dohir, ada batin. Manusia itu bukan jasad. Yang disebut fitrah manusia itu ruh yang ditiupkan. Kita ini 100% sadar. Maka manusia itu pada saat dia mati, nanti kesadarannya baru bangun. Itu baginda Nabi. An-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia itu pada dasarnya adalah tidur. Tapi ketika mati dia bangun. Maka disinilah sebetulnya Nabi sedang bercerita tentang bagaimana mengkiamatkan diri. Menjadi kebangkitan, kesuksesan, kebagusan, kemenangan. Ini. Karena pada saat manusia itu dalam alam arwah, Mas Razi, sesungguhnya kita itu sadar penuh dengan Allah. Kenal dengan Allah. Maka ada orang yang bertanya ke Abah, kenapa sekarang Abah buka ilmu ma'rifat? Kan orang itu pemahamannya adalah beda-beda. Sebenarnya kata Abah, semua manusia itu udah kenal Allah dari alam arwahnya. Cuma karena tadi mengeringnya Danau Tebrias tadi, hilangnya kesadaran manusia. Karena kenapa? Berpindah. Yang tadinya kita adalah makhluk batin di alam arwah, 100% sadar. Ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, kita menjawab qalu bala syahidna. Tapi pada saat ditiupkan ruh, kan kita dibagi dua. Ruh ditiupkan, kalau jasad diciptakan. Tadi makanya, fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yahruju min baini sulbi wa taraib. Itu kan Allah berkisah tentang bagaimana dua tadi dicampurkan oleh Allah. Walaqad khalaqnal insana min nutfatin amsaj, dicampurkan. Nah, itu untuk casing dari nutfah, nuqtah, alaqah, mudghah. 120 hari. Ditiupkanlah tadi si ruh yang penuh sadar tadi. Yang nanti akan harus kiamat lagi. Tadi semua. Ditiupkan ruh. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Tuh. Tiupkanlah ruh masuk ke dalam tubuh. Maka ruh di hari pertama aja sudah mengingatkan si jasad, Mas Roji. Di hari pertama dimasukkan, ditiupkan itu. Karena dari awal pun ruh itu sadar, 100% sadar siapa dirinya. Begitu masuk ke jasad, ruh selama dalam perjalanan si bayi lahir nanti, selama 9 bulan itu, dia dibangkitkan. Maka ruh itu hari pertama ditiupkan, dia berzikir Allah, Allah, Allah. Kalau Abah suka nyontohkan SIM card itu mau dimasukkan ke HP, celep masuk Telkomsel, Telkomsel. Menyadarkan bahwa sesungguhnya, hei kamu HP bukan milikmu itu sebenarnya. Kemudian 7 hari dia bilang apa? Hak, hak, hak. Allah lah yang hak. 40 hari dia bilang subhanallah, subhanallah. 3 bulan Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 bulan. 3 bulan alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ucapan habis sholat itu subhanallah, alhamdulillah. Itu tuh proses datangnya kita sebetulnya. Maka pada saat tubuh ini sempurna di 7 bulan, dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. 8 bulan dia suruh lagi berzikir oleh Allah. Zikir yang terakhir Nabi isbat la ilaha illallah. Begitu masuk ke 9 bulan, maka dia terlahirlah. Dia masih berzikir huwa, huwa, oa, oa. Kan itu? Oa, oa, oa. Sebenarnya huwa, huwa, huwa. Aku Allah, dia Allah, dia Allah, dia Allah, dia Allah. Begitu. Tapi kemudian 7 bulan setelah dia mendapatkan susu ibu, maka dia mulailah berkontaminasi dengan alam dunia. Dia mulailah hawa dari narun, hawaun, maun, turabun. Dari unsur api, unsur angin, unsur tanah, unsur air. Dari susu ibu tadi. Masuklah nafsu. Terdidiklah dia nafsu. Pada saat naik nafsunya 5%, maka kesadarannya berkurang 5%.
Naik nafsunya 10%, kesadarannya berkurang 10%. Sampailah manusia itu sekarang an-nasu niyamun. Manusia itu tertidur. Maka manusia itu sebetulnya banyak terhipnosis oleh keluarganya, oleh dirinya, oleh siapapun. Dengan perkataan yang diulang-ulang, maka karena dia dalam bawah sadar. Saya dulu pernah, saya kata Abah juga, diuji oleh seorang siapa yang paling hebat itu, Tommy Rafael. Gitu, Romi ya. Dulu waktu di Jakarta, saya bilang, 1 miliar saya kasih, bisa nggak hipnosis saya? Nggak bisa. Inilah, pada saat kita ini sadar, nggak ada yang bisa mempengaruhi kita, Mas Hendra. Pada saat ikan itu di laut, dan dia hidup, garam nggak masuk. Tapi pada saat dia mati, maka jadilah dia Jamal Asin, peda asin. Masuk tuh garam tuh, barang tuh. Judi online masuk. Tadi, apa namanya lagi? Yang apa Gus yang suka dimain-main itu? Slot masuk. Tadi togel masuk. Itulah yang terjadi hari ini. Nah, Nabi itu bicara tentang kiamat tadi adalah manusia bicara kehilangan kesadaran karena berubahnya dari kesadaran ruh ke kesadaran jasad. Sebetulnya di situ. Itu juga nanti adalah konsep kepada kita bagaimana kita adalah STS, sadar, tenang, senang. Kalau nggak sadar dulu, mau disuruh apa orang nggak sadar. Dikasih ilmu nggak sadar. Sholatnya juga nggak sadar. Hajian nggak sadar. Walaupun diperah habis-habisan nggak sadar. Jadi sapi perahan nggak sadar. Apapun nggak sadar. Inilah maka sampai Allah mengingatkan wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Sia-sialah yang kamu lakukan itu. Maka itulah sebetulnya yang disebutkan dengan mengeringnya, kata Nabi, diawali dengan mengeringnya danau Efrat, mengeringnya kesadaran. Ya. Pada saat kesadaran sudah mengering, maka pikirannya sudah rubah. Maka kalau dalam bahasa ini Mas, film Mahabharata, ya, tentang tentang siapa? Drupadi, yang punya suami 5. Poliandri. Iya, poliandri. Sebetulnya itu juga orang suka salah nuduh kepada Mahabharata itu jelek. Padahal dimaksud adalah apa namanya? Siapa tadi? Drupadi. Kenapa dia diciptakan dari api? Pada dasarnya kita pun waktu lahir itu proses pembakaran. Tadi semua sama saja pada dasarnya. Dan tubuh ini punya istri 5 nanti yang kehilangan kesadaran tadi. Maka sebetulnya kita punya Yudhistira di situ. Siapa Yudhistira? Itu jiwa kita. Siapa Bima? Itu energi hidup kita. Siapa Arjuna? Itu pikir. Nah, mengeringnya Arjuna ini. Maka kenapa panahnya melesat terus? Gagal terus. Karena sudah hilang kesadaran. Itulah maksud Nabi adalah hilangnya kesadaran akan mendatangkan Ya'juj wa Ma'juj. Maka di pikirannya dualitas. Nah, walaupun di dalam dualitas ada Nakula dan Sadewa. Artinya bagi Nakula, bagi Drupadi, bagi tubuh, ya terserah. Mau baik, mau buruk, tetap dilakukan oleh tubuh itu. Nah, inilah mengeringnya. Itulah yang disebut Ya'juj wa Ma'juj, itu sama dengan perlambang Nakula Sadewa. Dualitas. Kita hidup di alam dunia ini. Maka bagi orang yang tidak paham, tidak akan mengerti. Sorga di sini, neraka di sini. Karena satu, sebenarnya kalau 2 disebutkan Mas Hendra, sebetulnya itu 1. Surga di sini, neraka di sini. Dunia di sini, akhirat di sini. Hidup di sini, mati di sini. Senang di sini, susah di sini. Malam di sini, siang di sini. Artinya segala yang 2 itu sebenarnya 1. Itulah hakikat Nakula Sadewa pada tubuh kita. Maka itulah pada saat mengering Ya'juj wa Ma'juj, manusia akhirnya memiliki menjadi mata 1. Hanya senang kepada apa yang menurut dia baik. Dan dia benci kepada yang menurut dia buruk. Padahal disinilah manusia selama masih dualitas tidak akan bahagia. Manusia. Kalau dia hanya memilih untung, maka dia menderita pada saat rugi. Itulah surga dan neraka. Maka kalau kata Abah, neraka wel, neraka syakor, neraka jahim, neraka jahanam, itu sebetulnya bukan siksaan
Di sono sebetulnya adalah terbakarnya rasa memiliki pada jantung ini. Tergantung pada jenis kehilangannya. Ada kehilangan pekerjaan, ada kehilangan nyawa pada anaknya, ada kehilangan usaha, ada kehilangan kesempatan. Itu istilah-istilah panasnya dada kita, jantung kita. Karena tadi awalnya Ya'juj wa Ma'juj, dualitas tadi. Pada saat dia menerima untung, dia bahagia. Maka di dalam kaidah hikam ada qobad, ada basat. Ada dimudahkan, ada disempitkan. Sebetulnya bagi kita seharusnya mengerti. Allah tidak menghendaki kamu kemudahan. Ya. Jadi kamu tuh bukan milik kemudahan. Dan kamu juga bukan milik kesempitan. Kamu ingin balik kepada netral lah. Bukan pada proton. Bukan pada elektron. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj elektron dan proton. Maka orang pada proton, sepositif apapun ada positron. Ada positif yang negatif. Ada negatif yang positif. Maka bukan menjadi Arjuna kah atau bukan menjadi Kurawa. Kalau Kurawa itu mainnya baik, gitu. Kalau Rahwana itu mainnya baik. Dan kalau ditanya, "Man Rabbuka, siapa Tuhanmu?" Dalang. "Man imamuka?" Dalang. "Siapa yang bicara?" Dalang. "Siapa yang membuatmu buruk?" Dalang. Kata dalang, di kisah wayang nanti aku akan jadikan kamu Arjuna. Tapi Arjuna kalau ditanya, "Siapa yang buat kamu gagah?" "Saya." "Siapa yang hebat memanah?" "Saya." "Siapa yang jago?" "Saya." Dipastikan oleh dalang si Arjuna akan berperan menjadi Rahwana. Inilah kehidupan yang diulang itu, Mas. Bisa sa'adah, syaqawah. Bisa bahagia, bisa celaka. Akibat tadi Ya'juj wa Ma'juj. Berpikir selalu menolak. Itulah Allah mudahkan, Allah susahkan. Kamu bukan milik kemudahan, kata Allah, tapi juga pada saat Mas Roji dimudahkan. Mudah. Jalan turun. Duit mudah, badan sehat, anak baik, keluarga baik. Tapi nggak sadar. Ditutup, masuk mulai kesempitan. Sempit, hutang banyak, masalah ada, anak sakit. Begitu sudah mulai turun. Diangkat lagi. Karena kamu bukan milik kesempitan. Dan kamu juga bukan milik lapangan. Tapi kamu adalah milik aku, kata Allah itu. Maka sebetulnya Ya'juj wa Ma'juj ini harus dipandang bukan sebagai musuh. Maka dualitas itu kalau kata Abah nanti adalah ada menyatukan dualitas. Tadi semua. Menyatukan di dada di sini. Maka Abah ada jawaban amaliyah di sini. Amaliyah di dada. Amaliyah di atas. Adalah untuk menghilangkan dualitas tadi. Supaya kita indah. Ke kiri dan ke kanan pun indah. Melampaui dualitas. Melampaui dualitas. Begitu kita, nah inilah yang Abah lakukan. Begitu Abah menerima dualitas itu. Ternyata disitulah keindahan. Kalau tidak akan masuk pada dajjal. Disitulah kita akan menjadi hakim, menjadi jaksa. Dan akan di dalam rumah pun menghakimi istri sendiri. Menghakimi anak sendiri. Menghakimi tetangga sendiri. Jadi jaksa pada siapapun. Salah. Karena yang kamu anggap benar adalah benar menurut kamu. Yang sifatnya subjektif. Akhirnya jadi dajjal. Jadi indikator bahwa seseorang itu udah bisa melampaui dualitas adalah ketika dia atau mereka sudah bisa menerima baik itu kejadian yang baik, yang buruk, semuanya udah bisa diterima bisa gitu ya, Pak ya. Dan itulah proses belajar. Kata sabar itu harus dilatih. Nah itu melatihnya itu Mas Hendra. Baik, buruk, untung, rugi. Itulah surga dan neraka. Tuhan itu bicara begitu doang untuk kebaikan kita. Ini ngomongin neraka kayaknya Tuhan tuh dendam banget sama manusia. Aduh, kadang-kadang ini kadang Abah gedek ini. Tuhannya difitnah terus. Difitnah. Tuhannya begitu indah, begitu baik. Coba dengan satu kalimatnya, Pak. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kenapa ada kata kasabah? Ada iktasabah. Kasabah itu dari pajan fa'ala. Sebenarnya iktasabah majan ibta'ala. Ada. Di situ aja. Kalau diartikan lempeng artinya kan sama. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ada penambahan hamzah dan ta di situ. Berarti ada tambahan makna. Diartikan kamu dapat pahala, ya dapat. Kamu yang melakukan dosa, ya kamu dapat dosa, kamu dapat pahala. Tapi di situ ada bahasa iktasaba.
Allah di situ ada, kalau makna kasaba itu ada asoba. Jadi artinya kalau seandainya berbuat baik, kita langsung mendapatkan baik. Bahkan baik itu dilipatkan. Maka kata apa? Mencari pahala itu lebih mudah daripada berbuat dosa sebetulnya. Kalau orang ingin berbuat dosa, maka iktasaba itu ada wajan apa? Ifta'ala. Ifta'ala itu ada wajan, ada di situ adalah ziyadah, perjuangan. Jadi orang itu sebenarnya kalau ngerti tadi istilah ini, aneh kalau orang itu mencari pahala susah. Padahal yang paling mudah itu cari pahala. Di situ pun sebetulnya manusia harus tenang pada Tuhan yang maha baik ini. Mas Proji itu susah loh cari dosa itu sebenarnya. Karena dosa itu kalau baru diniatkan, kita tadi iktasaba. Tidak dicatat. Kalaupun sudah dilakukan hanya satu. Tapi kalau kasabah ada asobah. Maka di situ setiap kebaikan dikalikan. Bisa 10, bisa 70, bisa 700. Itulah mana asobah. Dari kata kasabah. Nah, artinya bahwa sebenarnya ya bagi Tuhan itu ya kebaikan itu adalah begitu. Artinya apa? Memang dari awal kita disuruh bahagia kok. Jadi aneh saya itu kalau orang ngomongin Allah itu penyiksa, penyiksa, penyiksa. Karena dia tidak mengerti. Padahal dia sedang bercerita tadi antara apa? Untung dan rugi. Rugi itu bukan jelek. Gitu loh. Guru dari untung. Dari untung. Neraka itu bukan jelek. Maka kata Allah dalam Al-Quran, semuanya akan ketemu. Orang yang mau ke surga wajib ketemu neraka. Tiap hari bersama neraka kok kita. Cuma orang aja nggak ngerti tadi semua. Ya, itu Mas Enda kurang lebih. Oke, menarik sekali ya. Apa nggak diteruskan tadi apa? Dari setelah Yajuj wa Majuj? Imam Mahdi adalah tadi apa namanya? Setelah Yajuj, karena ke kiri Juj, kan ada kul, ada Juj. Tadi semua. Ada elektron, ada proton, ada neutron. Nah, hakikat Allah itu netral. Kita ini bukan kanan, bukan kiri. Kalau ke kanan jadi Dajjal. Setelah jadi Dajjal, manusia akan terpuruk berbuat salah. Tapi itu pun nggak buruk, Mas Hendra. Maka di dalam Sunda itu ada terang-terang, kolentrang, silondok paeh, nunutan, tikus rukana, durukan, mesat gobangka, buyutan. Tuh, artinya kehidupan ini seperti perang Mahabharata. Terang, enak, nggak enak, baik, buruk. Tadi Yajuj wa Majuj, menang, kalah. Akhirnya dia menjadi Dajjal, tikusruk. Artinya apa? Dagang jadi rugi. Perjuangannya gagal. Tapi itulah modal untuk dia bangkit. Tikusruk karena durukan itu terbakar ke dalam api. Akhirnya mesat gobang. Dia bangkit. Itulah. Maka setelah dia masuk Dajjal, datang Imam Mahdi. Orang itu akan mendapatkan kebenaran setelah berbuat salah, Mas Hendra. Maka saya menyaksikan kenapa wali seperti Robiah Adawiyah, Syekh Sakoti, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab dari sahabat. Justru mereka itu mendapatkan kemuliaan setelah tikusruk karena durukan tadi. Setelah berbuat salah. Dia akhirnya menemukan Imam Mahdi. Di mana? Di dirinya. Karena dia sudah bisa membunuh Dajjal. Dia bunuh tadi yang dualitas tadi. Saya terima ya Allah kanan atau kiri. Saya terima ya Allah untung dan rugi. Saya terima ya Allah menang dan kalah. Kemanapun tak ada satupun fi'il kecuali perbuatanmu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Setelah kita sadar tidak ada perbuatan yang pada Arjuna kecuali dalang. Tidak ada perbuatan kepada Rahwana kecuali dalang. Satu ucap pun, satu gerak pun, semuanya la tataharraku zarratun illa bi'idni, dalang. Tidak bergerak satu wayang pun kecuali izin. Sadar dia di situ. Itulah Imam Mahdi itu sadar. Setelah dia menemukan kesadaran, muncullah Imam Mahdi pada dirinya. Setelah Imam Mahdi muncul apa? Datang Isa timal ruhama ubainahum. Wah, saya kemarin itu gagal karena saya itu dolim pada orang. Saya itu kemarin gagal karena saya pelit kepada anak buah saya. Datanglah Isa. Sifat ruhama, mulailah dia belajar memberi. Tuh. Kalau sudah Isa datang, Imam Mahdi datang, Isa datang, akhirnya datang kiam, bangkitlah dia. Sebetulnya.
Setelah dikusruk dalam kejatuhan ke dalam neraka, dia bangkit untuk naik ke dalam sorga. Maka di Jawa Barat saya bilang ada kisah Kabayan. Kabayan itu kalau ketemu tanjakan dia, nah itu Kabayan yang sudah sadar tuh. Kalau Kabayan ketemu tanjakan, dia malah ketawa. Seharusnya Mas Hendra, kita ini kalau menemui kesulitan harusnya tersenyum. Coba lihat surat Al-Insyirah. Kenapa dalam surat Al-Insyirah itu dari alam nasroh laka sodro.